Kamu mungkin pernah melihat gambar itu. Manusia purba berbulu, setengah bungkuk, memegang tombak kasar, menatap cakrawala dengan mata kosong. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah ada dalam gambaran itu. Asap. Padahal, jika kamu bisa kembali ke 100.000 tahun yang lalu dan duduk di sekitar api unggun bersama nenek moyangmu, kemungkinan besar kamu akan mencium bau yang sangat familiar. Bau tanaman yang terbakar. Dan bukan hanya kayu. Ini bukan cerita tentang rokok. Ini bukan cerita tentang kecanduan dalam arti modern. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia dan asap tanaman punya hubungan yang jauh lebih tua, lebih dalam, dan lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan. Dan jawabannya akan mengubah cara kamu memandang setiap orang yang pernah kamu lihat menyalakan rokok di luar gedung. Mari mulai dari api, karena semuanya dimulai dari sana. Ketika manusia pertama kali mengendalikan api, sekitar 1 juta tahun yang lalu di Wonderwork Cave Afrika Selatan, mereka tidak hanya mendapatkan cahaya dan panas, mereka mendapatkan asap. Dan asap bukan sesuatu yang pasif. Asap adalah campuran kimia yang aktif, penuh dengan senyawa yang bereaksi dengan tubuh manusia dengan cara yang sangat spesifik. Beberapa senyawa itu menenangkan, beberapa merangsang, beberapa mengubah cara otak memproses informasi. Dan nenek moyang kita, yang hidupnya bergantung pada kemampuan mereka membaca lingkungan sekitar, tidak butuh waktu lama untuk memperhatikan ini. Api yang berbeda menghasilkan efek yang berbeda. Kayu tertentu membuat kepala terasa ringan. Daun tertentu membuat tubuh terasa hangat dari dalam. Akar tertentu yang dibakar menghasilkan asap yang membuat orang di sekitarnya merasa tenang dan mengantuk. Ini bukan teori. Ini adalah fakta yang terdokumentasi dalam penelitian arkeobotani modern. Pada tahun 2019, tim peneliti yang dipimpin oleh Elisa Guerra Doce dari Universitas Valladolid di Spanyol menerbitkan tinjauan komprehensif tentang penggunaan tanaman psikoaktif dalam masyarakat prasejarah. Mereka menganalisis ratusan situs arkeologi di seluruh dunia dan menemukan bukti penggunaan tanaman pengubah kesadaran yang konsisten jauh sebelum adanya pertanian, jauh sebelum adanya tulisan, jauh sebelum adanya peradaban dalam arti apapun yang kita kenal. Manusia sudah bereksperimen dengan efek tanaman yang dibakar sejak lama sekali. Tapi pertanyaan yang lebih menarik bukan kapan mereka mulai. Pertanyaan yang lebih menarik adalah kenapa? Kenapa, di antara semua prioritas bertahan hidup yang harus dihadapi setiap hari, nenek moyang kita meluangkan waktu dan perhatian untuk mencari tahu efek dari membakar tanaman tertentu dan menghirup asapnya? Jawabannya lebih masuk akal dari yang kamu kira, dan dimulai dari nyamuk. Ini serius. Salah satu penggunaan asap tanaman tertua yang terdokumentasi dalam kelompok-kelompok pemburu pengumpul yang masih ada hari ini bukan untuk ritual, bukan untuk kesenangan, bukan untuk pengobatan, tapi untuk mengusir serangga. Di banyak wilayah tropis dan subtropis, nyamuk dan serangga penggigit lainnya adalah ancaman nyata, lebih berbahaya dari kebanyakan predator besar dalam hal kematian kumulatif yang disebabkan oleh penyakit yang mereka bawa. Kelompok-kelompok yang tinggal di wilayah seperti ini belajar sangat cepat bahwa asap dari tanaman tertentu, khususnya tanaman yang mengandung minyak aromatik seperti kemangi liar, artemisia, dan berbagai jenis semak beraroma, secara dramatis mengurangi jumlah serangga di sekitar tempat tidur dan api unggun. Ini bukan sihir, ini kimia sederhana. Senyawa yang sama yang memberikan aroma kuat pada tanaman-tanaman itu, toksik atau sangat tidak menyenangkan bagi serangga kecil. Jadi nenek moyang kita mulai sengaja memilih kayu dan daun tertentu untuk dibakar di malam hari. Bukan karena efek pada manusia, tapi karena efek pada serangga. Tapi kemudian mereka menyadari sesuatu. Asap dari beberapa tanaman itu juga mempengaruhi mereka sendiri. Bukan secara dramatis, bukan seperti halusinasi dalam film, tapi cukup untuk diperhatikan. Otot terasa lebih rileks. Kecemasan sedikit berkurang, tidur datang lebih mudah, dan ketika kamu hidup dalam kelompok kecil di mana ketegangan sosial, stres akumulasi perburuan yang gagal, dan kecemasan konstan tentang keamanan adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, sedikit kelegaan itu terasa sangat signifikan. Satu langkah logis berikutnya hampir tidak bisa dihindari. Dari menghirup asap secara pasif di sekitar api,
sengaja memegang dedaunan atau ranting tertentu di atas api dan mendekatkan asapnya ke wajah. Jarak itu sangat pendek. Dan dari sana, ke membawa tanaman tersebut secara sengaja, menjaganya, mengeringkannya, menyimpannya untuk digunakan nanti, jarak itu juga tidak terlalu jauh. Bukti paling tua yang secara langsung menunjukkan manusia menggunakan tanaman psikoaktif secara sengaja ditemukan di situs pemakaman Sanidar Cave di Irak modern, dari sekitar 60.000 tahun yang lalu. Di sana, kuburan Neandertal ditemukan dengan tepung sari bunga dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya berasal dari tanaman yang memiliki sifat psikoaktif atau obat-obatan yang dikenal. Ini masih diperdebatkan. Beberapa peneliti berpendapat tepung sari itu bisa dibawa oleh tikus tanah yang bersarang di dekat area pemakaman. Tapi yang tidak diperdebatkan adalah bahwa Neandertal dan manusia modern awal hidup di lingkungan penuh dengan tanaman yang memiliki efek aktif pada sistem saraf dan mereka cukup cerdas untuk memperhatikan ini. Kemudian ada bukti yang lebih solid. Pada tahun 2008, peneliti menemukan residu tanaman kanabis di sebuah makam dari sekitar 2.700 tahun yang lalu di Xinjiang, Cina. Ini bukan kanabis biasa yang tumbuh liar, tapi varietas dengan kandungan psikoaktif tinggi yang jelas diseleksi dan dibudidayakan secara sengaja. Pada tahun 2019, penelitian di Pegunungan Pamir di Asia Tengah menemukan residu pembakaran kanabis dari sekitar 3.000 tahun yang lalu di altar kayu pemakaman dengan kandungan senyawa psikoaktif yang jauh lebih tinggi dari tanaman liar, menandakan manusia sudah tahu cara memilih atau membudidayakan varietas yang lebih kuat. Tapi semua ini masih relatif baru dalam skala sejarah manusia. Yang jauh lebih tua adalah hubungan manusia dengan Nicotiana, genus tanaman yang menghasilkan nikotin. Dan disinilah cerita menjadi sangat menarik. Nikotin, senyawa yang membuat tembakau begitu adiktif bagi pengguna modern, sebenarnya adalah pestisida alami. Tanaman menghasilkannya untuk membunuh serangga yang mencoba memakannya. Tapi pada manusia, nikotin bekerja sangat berbeda. Ia mengikat reseptor di otak yang biasanya diaktifkan oleh asetilkolin, neurotransmitter yang terlibat dalam konsentrasi, kewaspadaan, dan memori. Efeknya pada dosis rendah adalah peningkatan konsentrasi, penurunan rasa lapar sementara, dan perasaan tenang yang waspada, bukan mengantuk. Untuk seorang pemburu yang membutuhkan fokus penuh selama berjam-jam mengikuti jejak hewan, atau seorang pengumpul yang harus membedakan puluhan tanaman yang terlihat serupa dalam kondisi cahaya yang buruk, ini bukan kesenangan semata. Ini adalah alat, dan alat yang efektif akan selalu ditemukan ulang, diperbaiki, dan disebarkan. Bukti penggunaan tembakau tertua yang ditemukan berasal dari situs arkeologi di Utah, Amerika Serikat, dari sekitar 12.300 tahun yang lalu. 12.000 tahun, jauh lebih tua dari pertanian, jauh lebih tua dari peradaban kota pertama, hampir setua akhir zaman es. Artinya, manusia yang masih hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden, yang belum pernah menanam satu biji pun secara sengaja, yang belum tahu apa itu gerabah, sudah menggunakan tembakau. Dan kemungkinan besar, jauh sebelum 12.000 tahun itu, di tempat-tempat lain di dunia, manusia menggunakan tanaman serupa dengan cara yang sama, tanpa meninggalkan bukti yang bisa bertahan sampai sekarang. Tapi ada satu pertanyaan yang paling jarang dibahas dari semua ini. Bagaimana nenek moyang kita tahu? Bagaimana mereka tahu bahwa tanaman spesifik ini, di antara jutaan tanaman lain di sekitar mereka, punya efek yang berharga jika dibakar dan dihirup asapnya? Jawabannya, menurut antropolog Paul Shepard dan banyak peneliti lain yang mengikutinya, kemungkinan besar adalah pengamatan hewan. Berbagai spesies mamalia secara aktif mencari dan mengonsumsi tanaman yang memiliki efek psikoaktif atau obat-obatan. Rusa mengonsumsi tanaman tertentu yang mengubah perilaku mereka. Gajah mencari buah yang difermentasi. Beberapa jenis kucing menggosokkan diri ke catnip yang mengandung senyawa mirip dengan zat penenang. Manusia purba yang hidupnya bergantung pada kemampuan membaca perilaku hewan dengan sangat detail, hampir pasti memperhatikan pola-pola ini. Hewan tertentu memakan tanaman tertentu dan bertingkah berbeda sesudahnya. Itu cukup sebagai petunjuk untuk mencoba hal yang sama. Dalam konteks ini, penggunaan asap tanaman oleh manusia purba bukan anomali budaya atau tanda kelemahan atau keputusan yang tidak rasional.
Itu adalah kesimpulan logis dari spesies yang sangat pandai mengamati alam sekitarnya dan menerapkan apa yang dipelajarinya. Mereka melihat, mereka mencoba, mereka ingat, mereka berbagi pengetahuan itu dengan kelompok mereka. Dan pengetahuan itu bertahan, diwariskan dari generasi ke generasi, jauh sebelum ada cara lain untuk menyimpannya selain ingatan manusia. Jadi ketika kamu melihat seseorang menyalakan rokok hari ini, mungkin ada cara yang berbeda untuk memandangnya. Bukan sebagai kelemahan modern semata, tapi sebagai sisa dari salah satu eksperimen terpanjang dalam sejarah spesies kita. Eksperimen yang dimulai bukan dengan kecanduan, bukan dengan kesenangan murni, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih manusiawi. Rasa ingin tahu, pengamatan, dan keinginan untuk memahami dunia di sekitar mereka dengan segala cara yang tersedia. Api yang pertama menyalakan rokok pertama mungkin sama dengan api yang menerangi cerita-cerita malam pertama. Dan keduanya dimulai dari hal yang sama. Manusia yang memperhatikan sesuatu dan bertanya, kenapa?